the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Good afternoon. What is your name? My name is Alvis. Alvis. Yes. Okay, Alvis, right? Alvis, pakai B. Albis. Yes. Okay. So funny this name. Ya, lucu namanya. Ya. This is the name from your parents. Namanya dari orang tua? Yes. Yeah, of course, right? Yeah. Okay. Master Albis. Ya. Yes. What are you doing? Sedang nulis apa? Ini saya sedang menulis sebuah novel. Novel. Yes. Wow, jadi kita ketepatan ketemu narasumber yang unconsciousness tanpa sadar. Beliau juga novel writer. Oke, novelnya itu genrenya apa? Genrenya itu tentang romance. Romance. Yes. Romantic. Yes. Ya, oke. Berarti di dalamnya ada love. Yes. Oke. Good. Ada broken heart. Yes. Oke. This is the private experience, pengalaman pribadi. No. Is Just imagination, ya. Yes, Fiction. Fiction. Okay, fiction, ya. Okay, I know that you write a novel, right? Master Ali dulu juga pernah nulis cerita pendek di beberapa banyak majalah. Waktu itu majalahnya ada Anita Cemerlang, ada Aneka Yes, ya. Tapi yang diangkat di cerita utama cuma satu. Yang saya ingat judulnya Nina Gadis Brutal. Wah. Bagus sekali sepertinya. Iya, keren. Nina Gadis Brutal. Karena Nina ini kayaknya dari keluarga broken home. Ya. Ya, dia itu untuk materi kecukupan, tapi kayaknya kasih sayang. Ya, akhirnya dia berontak, mencari jalan hidupnya sendiri. Ketemu teman-temannya, Nina camar yang lepas dari sisi induknya. Keren ya. Burung ya. Iya, seperti burung camar yang lepas tanpa kontrol ya dari sisi induknya. Nina langsung melaju ikut teman-temannya naik mobil ya kan. Kemana tujuannya? Waktu itu saya cuma berpikir untuk cerita ini supaya menarik gimana kan gitu kan. Terus setting-settingnya seperti apa itu kan saya bikin kerangka karangan dulu. Ya, untuk bro gimana? Juga bikin kerangka karangan? Ya, jadi sebelum set biar kelihatan wajahnya. Ya. Jadi sebelum membuat novel, sebelum menulis pastinya sudah saya berikan kerangkanya. Maksudnya bab 1 nanti ini menjelaskan tentang apa sebabnya. Kemudian bab 2, 3, 4, 5 dan ini masih mencapai bab 6. Bab 6 itu sudah lumayan loh, ada conclusion kan? Ya, jadi sudah hampir mendekati klimaks di alur ceritanya itu. Pasti kan namanya juga membuat novel. Itu ada namanya alur cerita. Itu kan kita harus menentukan pertama genrenya apa. Iya, genrenya apa. Dan setelah genre, kemudian kita menentukan topik yang kita bahas. Apakah percintaan? Iya. Percintaan, broken heart, iya, dan lain sebagainya. Setelah kita tentukan, pasti yang saya juga membuat setting waktu di dalam novel ini. Settingnya waktunya itu apa pada masa-masa corona, iya, atau dalam apa itu kan pasti juga harus dijelaskan. Ya, harus dijelaskan di di novel itu iya. kan. Setelah itu pemerannya yang masuk dalam kategori antagonis itu siapa, protagonis itu siapa, dan tritogonis itu siapa. Itu perlu juga ditentukan. Kadang seperti itu kalau yang saya kerangka yang saya buat seperti itu. Jadi tidak tentukan dulu tentang pemerannya, kemudian setelah pemeran, kemudian itu agak keras sedikit bro, karena biar ketangkap. Dan juga genre tadi sudah jelas tentang romance, tentang
romantis. Iya, tentu saja anak muda kan, Ya, yang karena- dibidik anak ya, muda karena- kan, karena percintaan kan. Ya, karena percintaan. Ya. Ada konflik keluarga nggak di dalamnya? Konflik keluarga tidak ada. Mm-mm. Hanya ada beberapa konflik seperti di dalam sebuah instansi pelembagaan kerja lah seperti itu. Oh gitu. Lembaga kerja seperti itu. Di lokasi kerja. Ya, konflik itu konflik kecil lah, bukan konflik Iya, yang begitu ini. Iya, Terus di dalamnya ada nggak jealousy gitu, kecemburuan gitu? tentu ada. Ada ya. Ya, itu terjadi ketika hampir mendekati ending. Mendekati Mendekati ending. ending. Nanti endingnya itu happy atau sadness? Happy. Happy ya, happy ending dari ya. happy dari sang pemeran, Oke. pemeran novel tersebut. Iya, oke. Novel ini diilhami dari hanya fiksi atau dari kisah nyata yang sedikit diambil di situ terus dikembangkan. Iya, itu dari sebuah kisah nyata kemudian dikembangkan melalui imajinasi. Dalam artian saya menulisnya itu berdasarkan kejadian yang terjadi seperti sekarang. Oke. Terjadi di dunia nyata. Intinya tidak sampai hiperbola. Oke. Sampai hiperbola dalam penulisannya. Iya, Benar iya. imajinasi tapi jangan sampai hiperbola lah. Jangan sampai Ya, berbelit-belit ya, kayak jangan gitu sampai kan. Tapi ini kayaknya saya amati kayaknya ini dari kisahnya sendiri nih. bukan. Enggak ya. Tapi kalau kisah sendiri aslinya gimana? Lagi dalam konflik-konflik percintaan atau gimana? Konflik percintaan ya pernah lah 1 kali 2 kali. Oke. Pernah broken heart? Pernah juga. Pernah ya. Terus disakiti itu rasanya seperti apa? Ya seperti gimana? Ya pastilah namanya juga disakiti ya juga sakit. Oh, disakiti Jadi ya juga sakit ya. Terus Dilukai juga luka. Ya, tapi bro pernah nggak nyakitin pacarnya? Kalau saya merasa sih Nggak pernah ya. Karena ya Jadi kayaknya bro ini korban aja ya. Bisa jadi seperti Iya, korban. sering jadi korban Iya. ya. Kasihan juga ya kan. Akhirnya nulis sebuah novel ya kan. Terus udah ketemu nggak judulnya bro? itu masih belum. Belum ya, ya kayak ini saya bikin konten karena judulnya mengalir aja Iya. nanti bro di belakang Yang jelas judulnya tidak akan jauh dari namanya percintaan. iya, love story ya. Love story. Oke. Itu settingnya di mana, di Jember aja atau di mana? Settingannya ya intinya masih di lingkup desa, lingkup satu kabupaten aja sampai di luar. Jember ya. Tapi itu ada nggak tempat-tempat kayak tourism resort kayak itu? Ada. Di mana, Watu Ulo atau Teluk Love atau Kalau di untuk tempat ya deket-deket aja. Terlalu banyaknya itu di tempat umum seperti kalau di Jember agak kecil sudah Roxy. Oh, di Roxy ya. Square atau di rest area. Oh, rest area ya, karena bro yang saya dengar nih, bener apa enggak bro, kerja sebagai the policeman. Yes. Ya, really? Ya. Oke, jadi seorang polisi kan PP maksudnya. Apa? Satpol PP. Oke, no problem ya Yes. kan. Jadi Satpol PP itu polisinya ini ya kan, polisi di lingkup polisi ya kan. Ya, oke, good ya. Terus kenal nggak sama Hengki Dan di Gomobago? kurang Nggak kenal ya. Dia dulu muridku, kapan hari ketemu sama aku. Oke. Terus Terus sudah berapa kali nulis novel? Apa baru sekali ini? Apa sudah? baru sekali ini. Oh, baru sekali ini ya. Misal sudah selesai mungkin akan menambah lagi lah. Iya, ya saya berharap jadi sukses ya. Amin, amin. Terus saya sendiri juga nanti bisa dimintai saran atau apa kayak gitu, boleh ya kan. Kita ketemu lagi karena aku seorang YouTuber, karena di dalam YouTubeku ini ada 4 poin, Bu. 4 poin tema, yaitu language. Ya. Ikuti coba, language, culture, art, and education. and education. Jadi ada bahasa, seni, budaya, dan pendidikan. Terus untuk podcastnya saya juga ketemu orang-orang yang berbeda, termasuk sama bro ini aku baru ketemu pengarang novel ya kan. Di depan kan meet different people with different experiences. Jadi ketemu orang yang berbeda dengan pengalaman yang berbeda. Oke, bro, how old are you now?
umur berapa? 27. 27, right? Di usia 27 ini you didn't get married, ya kan, masih belum menikah. Yes. Itu what are you waiting for? Apa yang sedang ditunggu? Ya tentu ya pertama kemandirian secara ekonomi karena itu penting lah. Ya, kemandirian secara ekonomi ya, karena itu memang kita nanti ada tanggung jawab kan setelah get married ya. Oke, terus untuk ideal woman seperti apa? Ideal momen ya yang otomatis yang jelas memang ya pasti perempuan. Iya, ya perempuan sih bro, masa perempuan jadi-jadian ya Iya, kan? masih jalan perempuan. Iya, perempuan Pertama yang iya. saya lihat pertama ya secara akhlak. Akhlak goreng ya, satu ya? akhlakul karimah, right? Perilakunya. Iya. Terus Setelah itu yang kedua ya face. apa? Face. Face ya, baby face atau gimana? Yang beautiful. Iya, beautiful ya. Enak untuk dipandang. Iya, enak untuk dipandang, tapi jangan sampai istrinya orang, bro. Ya jangan lah kan? kalau seperti itu. Iya. Oke, jadi pokoknya enak dipandang, enak diajak jalan, Ya. terus Keterbukaan juga itu yang keterbukaan, ngerti satu sama lain Ya. kan gitu, ya kan. Terus kalau pas beautiful tapi nggak ngertiin bro kan susah juga, ya kan. Karena harus nyambung, right? Ya, oke. Terus kalau nggak nyambung ya bingung, ya kan. Kadang-kadang kita memang, tapi cari yang ideal itu loh bro, sulit bro. Seperti nyari apa namanya, nyari Jarum di atas iya piramid. benang Jarum di jatuh, atas piramid. iya jarum di atas pasir lah kayak gitu ya kan. Iya agak sulit nyarinya kayak gitu, tapi jangan putus asa ya kan. Kadang-kadang ada poin yang orang pilih itu nggak harus cantik wajahnya tapi cantik hatinya kayak gitu. Gimana menurut bro? Ya kita mengalir saja. Otomatis selama ada ikhtiar pasti kan takdir akan menentukan. Iya Selama kita ada ikhtiar yang iya. karena Tuhan nggak mungkin mengkhianati hasil yang kita lakukan. Oh gitu. Kita akan mengkhianati hasil dari proses yang kita lakukan. Iya, tidak mengkhianati hasil dari proses yang kita lakukan, ya Bukan kan? mengerti daripada kita. Iya betul. Kadang rencana kita beda dengan rencana Tuhan, ya kan? Karena pasti yang direncanakan itu yang terjadi. Iya. Tapi cantik sendiri kan menurut banyak orang nih kan relatif, bro, ya kan? Iya. Ada temanku itu ganteng sekali ya kan, menurut aku dia Tom Cruise ya kan, wajahnya itu setara dengan Tom Cruise. Itu istrinya itu sudah hitam, gemuk, terus pesek gitu hidungnya ya kan, tapi dia bilang so beautiful. Itu gimana itu bro? Ya itu karena dia mengatakan cantik bro. Dia mengatakan dia itu cantik, tentu saya juga mengatakan dia itu cantik. Perspektif seorang kan pasti berbeda. Iya, perspektif setiap orang berbeda ya, karena kan cantik itu tadi kan relatif ya, siapa yang mendengar, siapa yang ini. Kalau pas cantik itu semuanya itu bilang cantik, terus gimana ya kan? Semua mencintai orang yang sama kan juga susah ya kan, kayak gitu. Dua orang mencintai satu hati aja sudah Ribut apalagi 3 orang apalagi ya yang sampai semua orang. Iya, oke bro. Terus apa namanya, nanti kedepannya setelah get married, what will you planning for children anak? Ya. Berapa planningnya? 2 lah. 2 anak ya, cewek cowok atau cowok cowok atau cewek cewek? Cewek cowok lah. Iya, cewek cowok harapan ya. Harapan. Tapi kalau Tuhan ngasih cewek cowok ya gak apa-apa. Itu urusan Tuhan. Iya. Tapi Kalau keinginan misalnya kan dikasih anak yang beda, misalnya banci gitu ya apa bro? Banci itu kan orangnya sendiri yang buat, bukan Tuhan. Yang jelas menciptakan laki-laki sama perempuan. Oh gitu ya. Karena banci itu yang membuat dia manusia sendiri. Iya tah. Oke. Kadang kan orang sudah sudah dikodratkan menjadi laki-laki, ingin jadi perempuan ya akhirnya ya pakai. iya seperti temanku nih, Lucinta Luna kan, ya kan. Secara kodrat kan dia dilahirkan secara Laki-laki ya. Oke, dia berontak untuk jadi perempuan dan sampai operasi kayak gitu-gitu ya. Itu gimana seandainya punya anak kayak gitu, dibunuh atau gimana? Ya, tentu ya sebagai orang tua tentunya yang pertama yang memberitahu, mengingatkan kalau hal tersebut itu dilarang lah secara agama maupun secara agama. Iya. Terus kalau dia nggak mau, aku udah gini pak, ya apa sih pak gitu, apa itu salah bikinnya aku gitu.
Siapa? Ya, kita tahu. Kamu dilahirkan secara kodratnya secara laki-laki, Iya. secara perempuan. Misalkan dia perempuan, Iya. bukan perempuan. Jadi nikmati saja kehidupanmu sebagai seorang perempuan. Jangan Karena- kamu menyimpang gitu ya. Kamu menyimpang. Karena setiap orang, karena Tuhan menciptakan kelamin baik laki-laki maupun perempuan, pasti ada keistimewaan yang tidak dimiliki dari salah satunya ini. Iya, ada maksud Ada ya. maksud tersendiri. Oke. Jadi nggak boleh kita ini ya menyeberang ya. Iya, dalam artian. Oke. Bagus sekali bro. Ini kita apa namanya diskusi kita kali ini ya ketemu seorang novelis ya yang baru menulis satu cerita ya kan, judulnya belum ketemu. Iya, Tapi Oh, judulnya belum ketemu ya? ya belum. Oh, Kadang iya. memang judul Nanti kasih ketemu tahu sama belakangan, kita. ya. Belakangan tiba-tiba ketemu orang yang berbeda di jalan, itu menginspirasi novelnya, akhirnya alurnya jadi berubah kayak Nah, gitu iya. kan, intrik-intriknya jadi berubah ya kan. Kalau genrenya tetap ya, bangsanya anak muda Iya. dan percintaan kan. Iya. Terus ada jealousy juga, ada kecemburuan di dalamnya kan. Iya. Terus bro sendiri kan pernah pacaran, tadi kan katanya pernah broken home Iya. broken heart. Broken Terus heart. pernah gak jealous, cemburu? Pernah. Ya, terus ngapain kalau cemburu? Apa mau dibunuh itu pasangan barunya? Ya otomatis geram pasti ada lah. Geram Nah, ada ya, tapi kita karena bisa merasa ini. sakit hati sama jadi mungkin ya sudah, itu pilihannya dia, ya sudah. Oke. Ada ungkapan Mr. Ali Iya, kayaknya. apa bos? Cinta tanpa cemburu seperti sayur tanpa bumbu, katanya Oke. begitu. Seperti sayur. Yes, lanjut lagi. Iya, seperti sayur tanpa Bumbu. bumbu. Ya, itu bumbunya yang kurang itu apa? Apa namanya? Micin atau apa namanya? Garam atau apa? Garam lah ya. Iya. Garam. Iya. Kalau misalkan micin itu terlalu asin. Oh, terlalu asin. Yang jelas ya bumbu-bumbu yang ada jangan sampai merica karena bisa terlalu pahit. Oke, jangan sampai merica, terlalu panas. Terlalu ya. panas dan terlalu pahit. Oke, terlalu pahit dan panas ya. Terus ada nggak pesan-pesan moral yang disampaikan kepada viewer saya nih bro, terkait dengan perbincangan kita? Oh iya. Mm-mm. Ya, jadi untuk masa otomatis karena tadi bahasnya tentang percintaan, tapi tidak akan jauh dari ini kan. Iya. Misalnya Apa? dan misalnya ya nikmati apa yang kamu miliki. Dalam artian kalau yang sekarang orang yang masih pacaran maka hargailah pasanganmu karena mungkin itu adalah orang yang akan menemanimu setiap harinya, mungkin juga untuk selamanya. Oke. Begitu pula jadi orang yang sudah mempunyai istri, jangan sakiti dia karena itulah yang Tuhan berikan kepada Kita ya. Ya, oke. Jadi hargailah pasanganmu, jangan sampai menyakiti ya. Baik yang masih pacaran atau yang sudah keluarga atau suami istri. Karena itu yang menemanimu setiap saat, setiap hari untuk saat ini kan gitu kan. karena Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Oke, karena Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Ya. Tapi kan akhirnya kadang-kadang di perjalanan itu ada konflik-konflik bro, sama suami istri akhirnya sampai cerai, divorce kayak gitu, gimana tuh? Ya di situ itu ujian bagi seseorang, bukan dari rumah tangga ataupun dalam sebuah hubungan. Apakah dia bisa menyelesaikannya secara dewasa atau secara kanak-kanakan? Oke. Misalkan sebuah kuku, ketika kuku itu panjang, bagaimana tidak membayangkan? Apakah kita memotong kuku tersebut atau memotong tangan kita? Memotong kuku tersebut atau memotong tangan kita. Kok bisa bro? Itu filosofinya seperti itu. Iya. Jadi artinya ketika ada masalah dalam hubungan yang perlu diakhiri apa? Yang perlu diselesaikan apakah hubungan tersebut ataukah hubungan tersebut atau masalah tersebut yang perlu diselesaikan. Oke, hubungan dihentikan atau masalah yang perlu diselesaikan. Yang sama, Kalau masalah diselesaikan berarti kan hubungannya terus jalan nantinya kan, karena terselesaikan kan. Diselesaikan. Oke, kalau enggak ya Ya enggak. berhenti ya. Jadi kan di situ yang pertama kedewasaan akan teruji, kesetiaan akan teruji. Iya, kedewasaan akan teruji, kesetiaan akan teruji. Ya, kesabaran otomatis akan Iya. teruji. Kok tua banget sih bro pikirannya bro? Ya padahal Kan belum. sudah tua.
tua nggak laku-laku ya. Alhamdulillah, Oke. Ustaz. Iya ya, bagus banget ya. Jadi menarik sekali ya kan. Terus ngobrol sih kayaknya nggak ada ini ya, nggak ada apa namanya, nggak ada sesuatu yang harus dihentikan karena kan kayaknya menarik nih ya. Tadi padahal banyak quotes yang sudah muncul di dalamnya ya. Terus apa namanya, untuk itu apa namanya, cita-cita dulunya ingin jadi apa waktu sekolah? Oh, waktu sekolah ya pasti keinginannya tinggi sekali. Mm-mm. Namanya juga seorang anak kecil pasti sudah Iya. berpikir ke depan. Apa? Waktu SD apa? Waktu SMP apa? Waktu SMA apa? Waktu SD saya itu berkeinginan untuk menjadi seorang angkatan udara. Angkatan udara. Iya. Terus Waktu- pernah mengudara apa belum? Belum pernah. Iya. Ini juga keinginan yang menghayal. Iya, keinginan itu kan juga mimpi kan, Mimpi. bro, ya kan. Mimpi itu boleh jadi nyata, boleh jadi tidak kan. Jadi nggak tercapai. Terus apalagi selain angkatan udara? Ya, Karena saya dulu waktu SD saya pengennya jadi tentara, ya. ya kan. Dan kemudian melanjut SMP dan SMA ini masih sama ingin menjadi seorang pemain sepak bola. Pemain sepak bola, football player ya. Oh my god. Kenapa? Apa udah sering nendangin bola di rumah? Iya, pasti sering bermain lah, main sama teman-teman. Waktu ada lahan kosong pasti dibuat lapangan sama teman. Oh, lahan kosong dibuat Dibuat lapangan. lapangan dan peluit panjangnya adalah azan maghrib. Oke, peluit panjangnya Azan azan maghrib. maghrib. Azan Oke. maghrib dan pada yang berhenti ketika yang punya bola pulang. Oh, yang punya bola pulang karena bolanya juga ikut pulang. Iya. Oh my god. Jadi peluit panjangnya azan maghrib. Dari rumah dimarahin nggak sama bokap nyokap? Ya pastilah kalau itu namanya. Gimana makan tuh bola? Gak usah makan nasi kayak gitu. Iya, katanya ngapain balik terus balik terus sepak bola saja. Gak usah pulang. Nggak usah pulang. Oke, jadi menarik sekali ya, bro. Jadi terus akhirnya kepingin jadi football player karena sering main bola di halaman kosong. Iya. Ya. Terus bolanya juga milik teman, Iya. ya kan? Temennya pasti orang kaya tuh banyak. Iya, yang enggak juga Yang sih, enggak juga. karena orang tuanya modalin aja, ya kan? Bolanya aja mesti bola plastik. Oh, bola plastik, itu pun bola plastik juga sesuatu ya, Iya. sudah prestis ya. Dan kadang belinya pun juga patungan dulu. Patungan ya, jadi berapaan gitu ya. Terus Ya. bro sendiri nggak bisa beli sendiri, kan bisa jual ayam tak apa gitu. Nah, Ya beli lah, punya lah satu atau dua. tapi nggak sebagus miliknya teman itu pak ya. Sama lah. Oh gitu ya. Karena kan kadang ada gilirannya. Kan punya bola satu-satu ada yang giliran punyanya. Ini dipakai. Ini dipakai, besok punyanya Ini. ini, besok punyanya ini. Oh gitu, masya Allah. Jadi koordinasinya bagus banget ya. Ya itu bro, apa namanya kehidupan ya. Jadi pemain bola, angkatan udara, terus apa lagi? Sudah cuma itu aja. Nggak ada. Kok sekarang jadi novelis, nulis novel? Itu bisa dikatakan ya, sebagai autodidak juga ya. Otodidak ya, data, ini. mengalir aja Mengalir ya. Saya mikir kok ada novel kok menarik. Coba saya merangkai sebuah cerita. Iya. Makanya saya tulis beberapa hari ada waktu luang. Mm-mm. Saya nulis biasanya malam. Iya. Ada waktu luang nulis terus ya ini sudah nyampe. Terus halaman. mengembangkan pola pikir ya, broad minded ya. ini- Terus Ini ini sudah sampai 38 halaman. 38 halaman. Novel yang ini kan sampai 200 halaman kan, Bro? Bisa jadi. Oke. Kan tergantung nanti mengalirnya Mengalir ceritanya Iya, seperti mengalir apa ceritanya ya. seperti Oke. Jadi begitu ininya dan apa namanya terus itu mengalir dengan waktu ya. Kalian ketemu saya nanti juga ada pengembangan pola pikir bisa jadi ya Iya, kan. bisa jadi juga. Karena saya seorang YouTuber, saya juga ada gimmick-gimmick di dalamnya. Nggak semuanya true story kan, Ya. Bro. Kecuali kalau itu menyangkut tentang hadis kayak gitu, itu aku harus ada acuannya, nggak ngawur kayak gitu. Ya. Terus Bisa ada rame kalau itu. iya, ada quotes-quotes kata mutiara juga gak bisa ngawur ya kan. Itu harus di ini apa namanya, di bener literasinya jelas kayak gitu-gitu kan. Oke bro, saya pikir itu tadi perbincangan kita ya, Ya, terima kasih. lama sekali ya. Iya, sekali. Terus apa namanya,
apa namanya tadi sebelum ketemu saya tadi apa yang Anda pikirkan, terus setelah ketemu saya ini apa yang Anda pikirkan? Ya rasa senang saya bertemu dengan seorang youtuber yang Iya. secara komunikatif sangat baik seperti Sangat baik ya. Mister ini. Oke. Ya mungkin kita bisa bertemu lagi ya dengan nanti pembahasan tema yang Iya, dengan situasi, dengan timing yang berbeda, dan pembahasan yang berbeda. Oke. Saya sendiri juga menarik sampai itu kaya akan imajinasi, dan apa namanya banyak sesuatu yang tiba-tiba aku temukan gitu dari kata-kata sampean kayak gitu kan, dari kata-kata yang meluncur begitu saja, karena apa ya padahal ini kan natural ya, kita tanpa konsep ketemu ini kan, tanpa ya karena ini yang membedakan kita pada orang lain. ya. Kita semua kan sudah diberkati Tuhan, telah memberkati sosok manusia dengan otak. Iya. Bagaimana kita menggunakan otak tersebut itu kan apa? Tapi kan yang perlu pertanyaan, semua orang punya otak, tapi bagaimana cara menggunakan otak tersebut? Oke. Oke. Karena kalau dalam seorang filsuf dari Prancis, Iya. Descartes bilang, Iya. aku hidup karena aku berpikir. Aku hidup karena aku berpikir. Filsuf dari Prancis ya. Sama Descartes. Descartes. Aku hidup karena aku berpikir. Itulah yang menjadi inspirasi saya. Oke, aku hidup karena aku berpikir. Kalau misalkan orang, oh ini manusia hidup tidak berpikir, apa bedanya sama hewan? Iya. Kan harganya pun lebih mahal hewan. Lebih murah dari hewan, Nah, ya kan. Dijual di pasar diobrol gak laku, ya kan. Tapi kalau hewan kan dagingnya bisa di ini. Tapi kalau daging manusia siapa mau beli, ya kan? Iya. Itu jadinya kayak Sumanto, ya kan? Apa itu? Makan manusia. Makan manusia, kan, Iya. Pak? Sampai juga makan manusia Anda kan? Iya. Oke. Terus binatang apa yang Anda paling suka? Daging apa? Saya suka itu daging ya sapi sama kambing. Sapi sama kambing. Ya. Buaya nggak suka? Tidak suka. Nggak boleh ya, haram Boleh, kan itu? haram. Oke. Kan ada juga yang Kalau buaya darat nggak tahu.